Sebelum saya mau ngonten ini, tadi barusan saya dapat video call dari sobat oposan di Jogja namanya Mbak Naning. Luar biasa, dan salam juga buat teman-teman di Jogja ya, apa kabar? Kapan-kapan kita akan ketemu, saya akan ke Jogja dan kita bisa kumpul, bisa ngobrol bareng. Tapi sore ini saya juga mau berbagi kebahagiaan. Karena ada aura bahagia terlihat pada keluarga besar Presiden Jokowi tadi. Karena pagi tadi Pak D. Jokowi baru saja menikahkan adik kandungnya. Adik kandungnya yang paling bungsu, yaitu Ibu Idayati. Waduh, makanya saya pakai baju begini nih, ya. Ini anggap aja ikut undangan. Nah, Ibu Idayati ini yang baru saja berjodoh dengan Pak Anwar Usman, yang kebetulan beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Nah, acaranya sendiri cukup sederhana untuk ukuran hajatan seorang kepala negara atau seorang presiden. Ya, kita sama-sama paham, sama-sama kenal Pak Jokowi kan, orangnya memang nyantai banget. Nah, kalau urusan acara keluarga, nggak heboh-heboh banget lah kalau Pak Jokowi itu. Selain juga kita masih dalam rangkaian menuju endemi, juga karena yang menikah ini adalah pasangan yang ya sebut saja senior lah, nggak muda lagi. Ibu Idayati, adik bungsunya Pak Jokowi, itu usianya mungkin sudah 55 tahun ya, 50 tahun lebih. Jadi yang penting sudah halal secara agama dan sudah syah secara hukum negara. Ya udah, setelah foto-foto bareng, nggak perlu ada pesta-pesta yang berlebihan. Cukup ruangan diiringi dengan lagu-lagu cinta dari Judika. Wah, pokoknya sadu banget deh. Oh iya, Kadrun yang jomblo gimana kabarnya? Kecut dong ya. Tetap ya. Tetap nyamber Kadrun. Nah, kerumunan massa memang diminimalisir di acara pernikahan tadi. Bahkan tidak ada acara makan bersama di lokasi, nggak ada. Jadi makanan yang disediakan oleh kafenya Mas Gibran, yaitu Cili Pari, hanya khusus untuk di take away atau dibawa pulang. Orang Jawa bilang itu adalah berkat. Pulang hajatan, bawa berkat. Nah, dan seketika berita media hari ini dipenuhi dengan informasi soal kebahagiaan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Anwar Usman, yang resmi menikah dengan adik Presiden Joko Widodo, yaitu Ibu Idayati pada pagi hari tadi. Pernikahan digelar di Gedung Graha Sabah, Kota Solo. Enak ya, resource-nya sudah ada semua ya, gedung sudah punya, catering pun dari keluarga, mungkin dengan harga saudara ya. Nah, akad nikah pasangan yang dulunya berstatus duda dan janda ini berlangsung secara benar dan lancar. Mereka dinikahkan langsung oleh Pak Jokowi yang merupakan wali dari mempelai Bu Idayati atau mempelai wanita. Kalau dilihat sih, prosesi ijabnya cukup bikin merinding. Aduh, jadi pengen lagi. Enggak, bukan itu maksudnya ya. Nah, apalagi dalam saksinya atau saksi pernikahan tadi adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Waduh, dua orang yang kita semua tahu, tokoh-tokoh luar biasa. Pak Wapres dan Pak Panglima TNI. Nggak main-main ini pernikahan. Tamu yang hadir juga VIP semuanya. Dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit, juga ada para menteri seperti Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Waduh, keren banget ya. Ada Sekretaris Kabinet Mas Pram, juga ada Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, juga ada Menteri Hukum dan HAM Pak Lauli, dan juga Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Itu yang saya lihat tadi ya. Kemudian juga di belakang kemudian menyusul ada Menteri Dalam Negeri Pak Tito ya. Kemudian juga ada Pak Cahyokumolo, ada Pak Menko Info, Pak Plate. Juga nggak ketinggalan Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo dan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Yang juga hadir bersama Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan juga menteri-menteri lainnya. Rame banget, banyak VIP, penjagaan cukup ketat, tapi nggak mengurangi rasa syahdu, rasa hikmat, ya. Dan juga yang hadir adalah Kepala Kantor Kepresidenan atau KSP Muldoko, dan juga datang juga
Pak Gubernur Ganjar Pranowo. Ketemu lagi tuh. Mereka berdua ketemu lagi. Setelah beberapa hari sebelumnya, mereka juga bertemu presiden di kawasan Borobudur. Untungnya, pas hajatan tadi, Pak Jokowi itu nggak bilang, mungkin yang kita dukung ada di ruangan ini. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Joprey. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Pak Jokowi mantu guys, mantu. Dan aneka tanggapan masyarakat bergulir. Dari yang memuji acara yang lancar, tapi nggak sedih juga yang nyinyir. Iya, Pak Jokowi itu naik haji aja dinyinyirin, apalagi mantu. Kak Adrun ini selalu cari bahan buat menyenangkan diri sendiri rupanya. Nih, bahkan ketika Jenderal Andika Perkasa jadi salah satu saksi saja, Kadrun ikutan teriak histeris. Tafsir pun dibuat atas pemilihan Pak Andika menjadi saksi pernikahan itu. Mulai yang berpikir, jangan-jangan Panglima TNI itu adalah kandidat capres atau cawapres ke depan. Sampai kemudian ada juga yang menyimpulkan bahwa Kiai Ma'ruf kan juga jadi saksi. Jangan-jangan Kiai Ma'ruf Amin adalah wapresnya Pak Jokowi. Lah, emang iya? Ya, juga ada yang menyorot. Adik ipar Pak Jokowi yang adalah ketua Mahkamah Konstitusi ini, apakah tidak akan bias dalam menangani suatu perkara? Kadrun mana tahu, Pak Anwar Usman adalah pejuang keras. Nih ya, buat Kadrun nih ya, adik iparnya Pak Jokowi ini, waktu muda beliau tuh bersekolah untuk menjadi guru agama. Bahkan Pak Anwar ini pernah mengawali karirnya sebagai guru honorer. Lalu, karirnya di bidang hukum baru dimulai pada tahun 1984, ketika ia telah menyandang gelar sarjana hukum. Nah, di tahun itu Pak Anwar mencoba peruntungan mengikuti tes calon hakim. Dan beruntung, beliau lolos seleksi dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 85. Kadrun belum lahir, Pak Anwar udah jadi hakim di Bogor. Ya, karier Pak Profesor Anwar ini di bidang hukum terus menanjak. Hingga akhirnya dia berpindah ke Mahkamah Agung. Selama di Mahkamah Agung, beberapa jabatan pernah Profesor Anwar ini emban, seperti asisten Hakim Agung, sampai Pak Anwar ini juga diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi di Jakarta. Pak Anwar ini pernah bertugas di Jakarta, guys. Dan meski penampilan beliau brewok, tapi terlihat orangnya tegas, nasionalis, dan gak ada kaitannya sama Kadrun. Itu penampilan aja, ya kan? Setelah melalui berbagai jabatan, akhirnya Profesor Anwar resmi menjadi Hakim Konstitusi, itu pun setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden SBY di Istana Negara tahun 2011. Artinya, teman-teman, Pak Anwar yang sekarang jadi adik iparnya Pak Jokowi ini memang seorang yang merintis karir sejak dari bawah. Artinya, Pak Anwar atau Profesor Anwar ini yang sekarang jadi adik iparnya Pak Jokowi memang seorang yang merintis karir sejak dari bawah. Pejuang hidup dan layak dijadikan inspirasi kita semua. Lalu ketika Tuhan yang Maha Kuasa menggariskan jodoh beliau bertemu kembali dengan seorang jodoh setelah lama sendiri, yaitu seorang wanita dari Solo. Itu semua semata adalah garis takdir. Ya siapa yang tahu kalau guru honorer di daerah Bogor itu pada akhirnya menjadi orang penting di Mahkamah Konstitusi dan juga adik ipar seorang presiden setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Siapa yang tahu? Lalu ketika ada Kadrun yang nyinyir bahwa ini adalah pernikahan politik. Sesungguhnya itu adalah hoax yang nggak bisa dibuktikan dan hanya mau merusak kebahagiaan pasangan yang sama-sama sudah sepuh ini. Nah, sebentar lagi Pak Jokowi akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden. Tinggal 2 tahun lagi.
tentunya tidak ada dalam benak Pak D. Jokowi akan memperkuat entah apa namanya kekuatan politik sampai ke MK segala. Nggak ada, buat apa Drun? Paling juga buatokmu. Iya, istirahat sebentar. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana Iya. kawan. Itu humor khas Jogja. Buat apa buatokmu? Itu Sri Mulat sekali. Iya, film Sri Mulat ada nonton ya. Bagus loh, lumayan lah ya. Nah, balik lagi ke apa yang kita obrolin barusan. Tentunya yang bisa kita sampaikan saat ini adalah ucapan selamat. Bukan ujaran benci kepada mereka yang berbahagia. Ucapan kepada kedua mempelai bahwa bersama-sama menua sambil berbakti kepada nusa dan bangsa adalah jalan terhormat bagi sepasang anak bangsa. Bahwa semua berhak berbahagia meski usia tak lagi muda. Dan tidak ada satupun yang bisa melarangnya. Dan tentunya kita tetap yakin profesionalitas Profesor Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak perlu diragukan lagi. Nah, satu lagi, kita harus ucapkan selamat kepada Pak Jokowi sebagai kakak tertua yang menyayangi adik-adiknya sepenuh hati. Ini adalah sisi lain dari presiden kita yang ternyata adalah seorang kepala keluarga yang tidak hanya mengayomi keluarga besarnya tapi juga memberi tauladan kepada seluruh bangsa Indonesia. Ngomong-ngomong, Anies diundang nggak sih? Saya belum lihat sih dari tadi ya, dari tayangan-tayangan saya belum lihat nih. Mungkin diundang. Kan katanya kemarin Pak Jokowi diundang Anies nonton Formula E nih katanya nih. Mungkin Anies takut kalau dia ke Solo nanti ditanyain soal sponsor udah dapat belum. Tetap ya, selpet sedikit. Demikian Oposisi 69 FM. Selamat berbahagia untuk Pak Profesor Anwar Usman dan Ibu Idayati. Dari kami di 2045 TV. Mugi tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah yang Maha Kuasa. Amin. Bletak! Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 2045 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.